Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, ada aula besar jauh di dalam gerbang Yuan. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di dalam aula. Itu adalah jejak roh Yuan yang ditinggalkan oleh murid elit gerbang Yuan. Ada 3 kelompok cahaya keemasan mengambang di dekat pusat aula besar. Riak yang dipancarkan dari dalam cukup kuat, jelas pemilik jejak Yuan Spirit ini cukup kuat. Beberapa murid gerbang Yuan perlahan-lahan berjalan di dalam aula saat mereka mengamati jejak Yuan spiritual itu. Namun tiba-tiba mereka berhenti. Segera setelah itu jejak keterkejutan muncul di dalam mata mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa retakan kecil benar-benar muncul di ketiga gugus cahaya keemasan itu. 3 kelompok cahaya keemasan tiba-tiba meledak di depan para murid ini. Pada saat yang sama, suara panik yang dipenuhi ketakutan terdengar. Lindong, Lindong, dia memiliki... Suara ketakutan itu tiba-tiba berhenti. Namun suara teror dan keputusasaan yang terkandung di dalamnya menyebabkan murid-murid gerbang Yuan di aula itu dengan cepat menjadi pucat. Itu adalah jejak Yuan Spirit yang ditinggalkan oleh trio senior Huo Yuan. Cepat pergi dan beritahu ketua. Aula yang sunyi dengan cepat menjadi kacau. Banyak murid terhuyung-huyung dan berbalik sebelum mereka kemudian bergegas keluar. Setelah beberapa murid pergi, kepanikan yang aneh dan tidak diketahui terus berlanjut di dalam aula. Apakah pesan Yuan Spirit sebelumnya menyebutkan Lindong? Lindong yang mana? Jangan bilang bahwa itu adalah orang yang sama dari Sekte Dao setahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sial, ini baru setahun. Bagaimana mungkin dia cocok dengan kelompok senior Huo Yuan? Berdasarkan apa yang aku ketahui, kelompok senior Huo Yuan telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Ini cukup bagi mereka untuk mengambil posisi sebagai penatua di sekte kita. Pada saat ini banyak bisikan diam-diam menyebar di dalam aula. Jelas mata para murid gerbang Yuan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lindong, Lindong, dia punya... Pada saat ini 3 sosok duduk di puncak gunung jauh di dalam gerbang Yuan. Segera 3 kepala raksasa gerbang Yuan mengenakan ekspresi muram saat mereka mengamati cahaya kemasan lemah melayang di depan mereka. Terdengar suara ketakutan itu terus-menerus diulang. Itu memang suara Huo Yuan. Dari kelihatannya, Yuan spiritnya telah benar-benar hancur. Ucap Ren Yuanzi. Bocah kecil bernama Lindong masih hidup. Di Yuanzi perlahan berkata, dia telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam 1 tahun. Trio Huo Yuan adalah ahli tahap kematian mendalam puncak dan ada benih iblis di dalam tubuh mereka. Bahkan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut tidak dapat menangani mereka jika mereka bergabung. Lindong itu, apakah dia benar-benar melakukannya? Bocah itu bukan individu biasa. Duduk di antara mereka, Tian Yuanzi perlahan membuka matanya. Matanya yang dalam dan cekung memiliki ekspresi yang tidak jelas melintas di matanya. Hilangnya trio Huo Yuan tidak penting. Namun ada benih iblis di dalam tubuh mereka. Jika orang lain mengetahuinya, itu akan membawa banyak masalah bagi kita. Saat ini ada ahli tingkat puncak di dunia ini yang mulai memperhatikan Yimo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ren Yuanzi menyipitkan matanya sementara cahaya hitam melintas di matanya. Mulai rencananya, Tian Yuanzi merenung sejenak dan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kita akan meneruskan rencana kita? Dalam hal ini wilayah Suan Timur akan menjadi sangat hidup. Tempat ini sudah terlalu lama sunyi selama 1000 tahun terakhir. Ucap Di Yuanzi. Situasi saat ini di mana wilayah Suan Timur didominasi oleh beberapa faksi yang sama kuatnya akan berakhir. Gerbang Yuan kita akan menjadi satu-satunya raja. Hahaha, tentu saja
Ambisi kita tidak akan berhenti di sini. Lalu bagaimana dengan Lindong itu? Dia kemungkinan akan menjadi sumber masalah utama jika kita tidak melenyapkannya, ucap Ren Yuanzi. Hua Chen sedang menuju ke Laut Iblis Kekacauan. Kirim pesan kepadanya dan instruksikan dia untuk melenyapkan bocah ini di Laut Iblis Kekacauan, ucap Tian Yuanzi. Dengan Hua Chen yang berurusan dengannya, hampir mustahil bagi Lindong untuk melarikan diri, ucap Tian Yuanzi tertawa samar. Pada saat ini masalah yang terjadi di Aula Roh Yuan Gerbang Yuan juga menyebar ke seluruh gerbang Yuan seperti virus. Jelas mereka tidak menyangka kalau hal ini dilakukan oleh Lindong. Scene berganti di Sekte Dao. Pada saat ini Ying Xuanzi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar. Dalam waktu 1 tahun, helaian rambut putih tambahan telah muncul di kepala suku menyebabkan dia terlihat sangat tua. Lindong telah muncul di wilayah Laut Iblis Kekacauan ya. Dia bahkan telah membunuh trio Huo Yuan dari gerbang Yuan. Ketiga orang itu dikabarkan berada pada tahap awal kematian mendalam. 3 raja kecil gerbang Yuan sebelumnya. Ying Xuanzi meletakkan tangannya di belakang kursi sambil menggosoknya dengan lembut. Setelah itu dia melirik kepala aula sunyi Chen yang berdiri di depannya. Di belakang Ying Xuanzi berdiri Ying Xiaoxiao yang cantik. Saat ini dia memiliki ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya. Setelah 1 tahun, mereka akhirnya menerima berita tentang Lindong. Ya, informasi ini memang benar dan berasal dari gerbang Yuan. Pasti tidak ada orang lain dengan nama yang sama. Anak laki-laki itu Lindong masih hidup. Terlebih lagi dari kelihatannya, kekuatannya telah melonjak, bahkan aku tidak akan mampu menangani 3 ahli tahap kematian mendalam awal. Wajah tua Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Anak itu, aku senang dia masih hidup, ucap Ying Xuanzi. Hahaha, berita saat ini telah menyebar ke seluruh Sekte Dao. Semua bajingan kecil itu sangat bersemangat, sudah lama mereka tidak bertingkah seperti ini, ucap Chen tertawa. Ying Xuanzi mengangguk sedikit, segera seolah-olah dia mengingat sesuatu. Ekspresi di matanya meredup. Dia berbalik ke arah Ying Xiaoxiao dan berkata, apakah gadis Ying Huan masih retret? Ying Xiaoxiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Sejak insiden di kota iblis unik 1 tahun yang lalu, Ying Huan pergi retret setelah kembali ke sekte dan dia jarang muncul ke permukaan. Bahkan Ying Xuanzi jarang melihatnya. Tentu saja ini sebagian karena gadis itu sengaja menghindarinya. Ying Xuanzi menghela nafas, dia dengan cepat melambaikan tangannya tanpa daya. Pergi dan beritahu dia berita itu. Segera Ying Xiaoxiao mengangguk dengan lembut berbalik dan meninggalkan aula. Pada saat ini terlihat gunung besar yang sangat dingin. Ada danau yang jernih jauh di dalam gunung besar. Namun danau saat ini tertutup oleh lapisan udara dingin dan permukaan danau telah berubah menjadi es keras berwarna biru. Ying Xiaoxiao mendarat di danau. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok halus duduk di atas teratai es di tengah danau. Rambut panjang biru esnya tersebar dan melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri sebening kristal yang duduk di atas es. Ying Xiaoxiao menatap wanita sedingin es ini, yang merupakan gadis cantik dan lincah 1 tahun yang lalu sebelum ekspresinya meredup. Kakak perempuan, apa yang terjadi? Wanita muda di atas tirai es dengan lembut membuka matanya. Matanya yang awalnya seperti kristal hitam gelap kini berubah menjadi warna biru es. Ying Xiaoxiao menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, kami punya berita tentang Lindong. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, senyuman terlihat di wajah Ying Xiaoxiao. Dia, apakah dia baik-baik saja? Tanya Ying Huan. Ya, dia saat ini seharusnya berada di Laut Iblis Kekacauan. Sepertinya dia telah bertemu dengan 3 raja kecil generasi sebelumnya trio Huo Yuan. Huo Yuan? Mata Ying Huan mengeras. Sepertinya ada bilas seperti es yang melonjak di matanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang itu sekarang sangat luar biasa. Trio Huo Yuan melawannya hanya untuk berakhir terbunuh di tangannya. Keributan besar telah pecah di gerbang Yuan karena ini.
Ucap Ying Xiaoxiao buru-buru berkata setelah melihat ekspresi wanita muda itu. Aura dingin di mata Ying Huan-Huan yang bisa mendinginkan jiwa seseorang melemah hanya setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat ke cermin yang membeku seperti danau dan dengan lembut berkata, "Orang yang penuh kebencian itu, dia berjanji kepadaku bahwa dia tidak akan mati." Ying Xiaoxiao melangkah maju. Tangannya tanpa sadar menyentuh wajah wanita muda yang sangat dingin dan berbicara dengan menyedihkan. "Karena kau sekarang memiliki beberapa informasi tentang dia, tidak perlu bagimu untuk terus menutup diri seperti ini kan? Ayah tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi saat itu." Ying Huan-Huan dengan lembut menurunkan matanya dan berkata, "Aku tahu, aku tidak menyalahkan ayah. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna. Setiap saat, yang bisa kulakukan hanyalah berdiri di belakangnya dan melihatnya bertarung sendirian," ucap Ying Huan-Huan dengan sedih. Jelas dia selalu mengingat pemandangan yang sangat menyedihkan dari Lindong, yang telah berlumuran darah dan telah bertarung melawan 3 master sekte besar Gerbang Yuan setahun yang lalu. "Kali ini, aku ingin berdiri di sampingnya dan tidak bersembunyi di belakangnya," ucap Ying Huan-Huan. Pada saat ini Ying Xiaoxiao menatap wanita muda yang tersenyum. "Aku sadar bahwa kekuatanmu terus meningkat. Namun kau harus tahu perubahan drastis seperti apa yang akan kau alami agar ini terjadi. Lindong tidak ingin melihatmu berubah seperti itu." Senyum di wajah Ying Huan-Huan perlahan ditarik. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan memeluk lututnya. Tubuhnya yang meringkuk membuatnya tampak sedikit lebih halus. Dia tidak memberitahu Ying Xiaoxiao bahwa dengan peningkatan kekuatannya yang cepat, dia telah menemukan bahwa beberapa ingatan lain mulai muncul di kepalanya. Dia tidak tahu apakah transformasi ini baik atau buruk, namun dia jelas mengerti kekuatan seperti apa yang dibutuhkan Lindong untuk membalas dendam di Gerbang Yuan. Satu-satunya metode yang dia miliki untuk membantunya adalah ini. "Kakak perempuan, jangan khawatir." Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya sedikit beberapa saat kemudian. "Selama dia kembali dengan selamat, aku akan selalu menjadi Ying Huan-Huan," ucap Ying Huan-Huan lagi. Ying Xiaoxiao menatap Huan-Huan. Pada akhirnya dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan memeluk adiknya itu. Sementara berita tentang trio Huoyuan menimbulkan keributan besar di wilayah Suan Timur, Lindong sudah lama membawa Mo Lingsan bersamanya dan buru-buru pergi ke wilayah Laut Api yang mulai menjadi fokus seluruh Laut Iblis Kekacauan. Apa yang disebut kompetisi petir yang diselenggarakan oleh Aula Api Ilahi kali ini adalah acara yang sangat agung di Laut Iblis Kekacauan. Skalanya berkali-kali lebih besar daripada pertemuan bela diri yang diadakan oleh 5 klan wilayah Laut Angin Surga. "Kakak Lindong, kompetisi yang diadakan Aula Api Ilahi benar-benar sangat meriah. Pada saat ini seekor paus besar dengan cepat melintasi laut wilayah laut tertentu." Mo Lingsan duduk di belakang paus, matanya yang besar melihat ke sekelilingnya. Dia melihat banyak kapal besar dan berbagai binatang laut yang melaju kencang di rute ini. Apalagi tujuan mereka jelas sama. Orang-orang ini sedang menuju wilayah Laut Api. Apakah kakak Lindong juga berencana untuk mengikuti kompetisi? Mengingat kekuatanmu saat ini, kau pasti akan bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus, ucap Mo Lingsan tersenyum saat dia berkata. "Hahaha, mari kita lihat situasinya dulu. Aku tidak terlalu tertarik untuk menjadi juara. Namun ada sesuatu di sana yang menjadi milikku. Aku harus mengambilnya kembali," ucap Lindong. Kakak Lindong, kau saat ini berada di peringkat ke-9 dari daftar pemula di Laut Iblis Kekacauan, ucap Mo Lingsan membalik tangannya saat gulungan emas muncul di dalamnya. Cahaya sebagian hadir pada gulungan itu. Orang bisa samar-samar melihat beberapa daftar pemula di atasnya. Objek ini dibuat oleh faksi yang disebut Pavilium Takdir Laut Iblis Kekacauan dan memiliki beberapa otoritas. Mereka yang bisa naik ke peringkat adalah yang paling menonjol di antara generasi muda dari Laut Iblis Kekacauan. Lindong tersenyum saat menerima gulungan dari Mo Lingsan.
Ada fluktuasi energi pada gulungan itu, jelas ini juga semacam harta roh. Matanya menyapu dan melihat deretan kata-kata kecil yang bersinar di posisi ke-9. Ke-9 dalam daftar pemula. Lindong, tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Master simbol ilahi awal puncak. Anggota Sekte Dao dari wilayah Suan Timur. Dia membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam awal dengan kekuatannya sendiri di wilayah Laut Petir Langit. Dia berada di peringkat ke-9 karena keahliannya tidak diketahui. Sungguh jaringan informasi yang kuat, ucap Lindong mengangkat alisnya. Pavilion takdir ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mereka sudah mengetahui apa yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Selain itu, mereka bahkan mengetahui bahwa dia berasal dari Sekte Dao di wilayah Suan Timur. Kemampuan mengumpulkan formasi ini jelas sangat mengagumkan. Kakak Lindong, dikabarkan bahwa 10 besar dari daftar pemula ini semuanya akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Ucap Mulingsan tertawa. Lindong mengangguk. Dia hanya menempati peringkat ke-9 bahkan setelah pencapaian pertempurannya di wilayah Laut Petir Langit. Dari sini adalah mungkin untuk mengetahui seberapa kuat orang-orang di daftar pemula ini. Ke-8 dalam daftar pemula. Lilin dari Sekte Hiu Langit. Tahap kematian mendalam awal. Dia memiliki karakter yang kejam dan membunuh 2 ahli di level yang sama dengannya dalam bentrokan langsung. Ke-5 daftar pemula Dark Demon Tengkuye dari aliran Laut Gelap. Master simbol ilahi tingkatan. Dia pernah bertarung melawan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dengan mengandalkan kultivasi energi mentalnya yang luar biasa. Ketiga dalam daftar pemula, Gunung Kecil Raja 1000 Segudang. Dia telah menyempurnakan keterampilan 1000 segudang surgawi dan memiliki kekuatan dari berbagai manifestasi. Kedua dalam daftar pemula, Peri Api Tang Xin Lian dari Aula Api Ilahi. Murid pertama dari pemilik simbol leluhur berkobar Moluo. Penerus dari Aula Api Ilahi. Alis Lindong terangkat saat melihat 3 nama teratas. Ini karena dia menemukan bahwa tingkat kultivasi ketiga orang ini tidak dibuat jelas. Namun deskripsi sederhana sudah cukup bagi seseorang untuk merasakan kekuatan besar mereka. Tatapan Lindong bergeser ke atas lagi melihat ke arah atas daftar pemula. Segera matanya sedikit menyipit. Pertama dalam daftar pemula, orang tanpa wajah Susiu. Setelah membunuh seorang ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut, orang tak berwajah Susiu, Lindong melihat julukan aneh yang diberikan kepada individu peringkat teratas dalam daftar pemula. Sebelum dia tanpa sadar mengangkat alisnya, sepertinya itu adalah orang yang agak aneh dan misterius. Susiu sangat kuat. Selain itu, dikatakan bahwa dia bukan anggota sekte manapun. Selain itu, dia hampir tidak meninggalkan petunjuk tentang keberadaannya dan terlepas dari kemampuan pengumpulan informasi yang unggul dari Pavilion Takdir, mereka hanya dapat mengumpulkan beberapa informasi dangkal tentang dia. Ucap Mulingsan melirik tempat di mana Lindong menatap. Orang itu sama dengan kakak Lindong. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu 1 tahun yang lalu dia muncul untuk pertama kalinya. Kemudian dia bertarung dan menghabisi ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Itu kemudian menyebabkan keributan yang cukup besar selama periode waktu itu. Setelah kejadian itu, ada rumor lain yang beredar tentang dia juga. Ada desas-desus bahwa Tang Xin Lian dari Aula Api Ilahi serta Zhouge dari Gunung Seribu Gajah. Keduanya bertarung melawannya, namun mereka tampaknya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tempat pertama dalam daftar pemula diamankan dengan kuat olehnya. Hahaha, jika kakak Lindong menabraknya, aku ingin tahu siapa yang akan lebih kuat. Lindong tidak bisa menahan tawa sambil mengusap kepala Mulingsan dan menjawab. Dia adalah individu yang kejam. Aku tidak ingin memprovokasi dia kecuali terpaksa. Ucap Lindong. Ayo pergi, kita harus bergegas ke wilayah Laut Api terlebih dahulu. Melihat waktu, apa yang disebut kompetisi petir akan segera dimulai.
Ucap Lindong melanjutkan kata-katanya dan melemparkan gulungan ke tangannya ke Mulingsan dengan senyuman di wajahnya. Wilayah Laut Api adalah bentangan wilayah laut yang cukup besar di Laut Iblis Kekacauan. Dalam wilayah laut ini tidak ada faksi lain. Di tempat ini hanya ada satu tuan, yaitu Aula Api Ilahi. Mereka tidak dapat disangkal adalah penguasa wilayah laut ini. Di wilayah laut ini, hampir tidak ada orang yang berani menantang otoritas Aula Api Ilahi. Bahkan faksi-faksi besar akan memilih untuk melatih kembali diri mereka sendiri ketika mereka mencapai wilayah laut ini. Ketika Lindong dan Mulingsan tiba di wilayah Laut Api, itu sudah 5 hari kemudian. Berdiri di atas paus raksasa, Lindong menatap ke arah wilayah laut di depannya, yang diwarnai dengan warna merah samar. Sementara keterkejutan dan keheranan melintas tak terkendali di matanya. Saat memasuki wilayah laut ini, dia dapat merasakan bahwa ada energi yang sangat mengamuk dan berapi-api yang terkandung di bawah laut. Ada rantai gunung berapi yang berkelanjutan di bawah wilayah Laut Api. Jangan berasumsi bahwa wilayah laut ini tenang dengan menilai dari permukaannya. Di bawah permukaan, kau akan melihat gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus dan memuntahkan lavanya. Jika seseorang terburu-buru, bahkan para ahli dari tahap kematian mendalam akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sebagai anggota klan Paus Sagi Abadi, Mulingsan jelas sangat akrab dengan struktur bawah tanah laut. Mendengar ini, Lindong menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Kita harus langsung pergi menuju ke kota api di wilayah tengah wilayah Laut Api. Saat suaranya terdengar, Lindong memimpin dan bergegas ke depan. Saat mereka secara bertahap menuju ke bagian terdalam dari wilayah Laut Api, Lindong dapat melihat sekelompok besar orang yang mengenakan baju besi merah berapi-api bergegas dari waktu ke waktu. Mata mereka tajam saat mereka terus-menerus mengamati sekeliling mereka. Melihat tentara ini seperti kelompok di sekitarnya, Lindong mampu melihat lambang api di dada mereka. Jelas itu adalah lambang dari Aula Api Ilahi. Jelas mereka adalah unit penegakan Aula Api Ilahi. Melihat penjaga yang sangat terlatih itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aula Api Ilahi ini tidak dapat disangkal adalah salah satu raksasa di Laut Iblis Kekacauan. Ketika Lindong dan Mulingsan mendekati kota api, hari sudah senja. Setelah mencapainya, benua merah muncul di kejauhan. Di benua itu sebuah kota raksasa yang sangat besar dan tampaknya tak berujung, mirip dengan naga api kuno yang duduk di barat berdiri di atas wilayah laut. Sebuah penghalang cahaya merah raksasa mirip dengan mangkuk terbalik menyelimuti seluruh kota. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan terpancar dari permukaannya. Lindong dan Mulingsan perlahan turun dari langit sebelum memasuki kota raksasa dan megah itu. Begitu mereka masuk, hiruk-pikuk yang bergegas menuju langit menyambut mereka menyebabkan kepala Lindong berdering untuk sementara waktu. Segera dia terus tertawa getir di lautan menakutkan orang-orang di kota. Mungkinkah semua ahli terkenal di wilayah Iblis Kekacauan semuanya berkumpul di sini? Kakak Lindong, dikatakan bahwa kota api memiliki pavilium penyambutan tamu. Siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi petir akan ada di sana. Haruskah kita menuju ke sana? Melihat kota yang hidup ini, kegembiraan muncul di mata Mulingsan saat dia berbicara sambil tersenyum. Ya, Lindong mengangguk. Di dalam pavilium raksasa dan luas, ada beberapa penjaga yang mengenakan baju besi merah dengan aura pemberani memancar dari mereka. Penjaga itu terlihat agak ketat dan serius. Sepertinya Aula Api Ilahi telah menghabiskan sedikit usaha demi menjaga ketertiban terutama di lokasi ini. Ada berbagai ahli muda dari Laut Iblis Kekacauan berkumpul di sini dan tidak satu pun dari mereka yang penurut. Ketika memasuki pavilium penyambutan tamu, tidak memerlukan banyak pemeriksaan yang rumit. Karenanya mereka berdua berhasil masuk. Saat berjalan melewati pintu besar, suasana panas yang menyengat langsung menyambut mereka. Apa yang menyambut mata mereka adalah aula yang luas, dengan orang-orang yang tersebar di setiap sudut dan suasananya yang luar biasa. Memindai sekelilingnya, mata Lindong sedikit menyipit sementara sedikit kejutan muncul di dalam hatinya.
Hanya dengan pandangan sepintas, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi aura yang kuat dan pemberani yang terpancar dari sekelilingnya. Sepertinya semua pesaingnya cukup terampil. Lindong, sama seperti Lindong sedang mengamati berbagai ahli di sekitarnya. Suara yang akrab dan terdengar manis yang membawa sedikit kejutan dan kebahagiaan tiba-tiba terdengar dari punggungnya. Pada saat ini dia jelas melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.